berapa kali lah ya diduga dibully oleh orang tua dari mantan pacarnya Dek Kaisang. Halo sobat fakta Bang Pin, kali ini kita masih akan membicarakan isu yang lagi hot-hotnya, yakni saat tengah ramai diperbincangkan hubungan antara Nadia Arifta dengan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep yang diduga menjalin hubungan asmara dengan Nadia Arifta yang tak lain dan tak bukan, katanya sih adalah karyawannya sendiri. Padahal Kaisang sendiri selama ini tengah menjalin hubungan dengan Felicia Tisu. Bahkan hubungan Kaisang dan Felicia sudah hampir 5 tahun lamanya. Tak tercium kabar putusnya, tiba-tiba Kaisang muncul dengan menggandeng seorang wanita berhijab atau berjilbab, yakni Nadia Arifta. Mendengar isu tak sedap ini, Bunda Felicia murka hingga menghina Nadia di media sosial. Melia Lau, ibu dari Felicia, menghina Nadia telah merebut Kaisang dari Felicia. Bahkan kata-kata makian Melia sangatlah pedas. Tahu Nadia direndahkan oleh ibunda Felicia Tisu, keluarga Nadia pun ikut angkat bicara. Kali ini adalah paman Nadia yang mewakili pihak keluarga. Paman Nadia membeberkan cerita sebenarnya. Paman Nadia dalam hal ini yang juga seorang pengacara bernama Firdaus Oiwobo yang dulunya adalah Ketua Umum LSM KPK. Firdaus Oiwobo ini sebenarnya sudah juga tidak asing di ranah publik karena pengacara yang dikenal pengacara cowboy ini pernah melaporkan istri Andre Taulani dan juga pernah berurusan hukum dengan Atta Halilintar. Nah, bagaimanakah pihak Nadia Arifta di dalam menghadapi bulian dari ibu Felicia, yakni Melia Lau, dan bagaimanakah sebenarnya hubungan Nadia dengan Kaisang Pangarep? Yuk kita simak video ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Bang, menanggapi Nadia yang sedang dekat dengan... Ya alhamdulillah sih sekarang ini keponakan kami sedang dekat dengan Kaisang ya, Kaisang Pangarep, keluarga besar. Kami juga sudah banyak berbicara tentang itu, namun kita tetap berdoa agar masalah ini tidak menjadi mudorot ya, karena ini kan baru kabar burung. Kami sebagai pihak keluarga juga menanggapi ini serius berkoordinasi dengan paman-paman Kaisang yang lain seperti Dr. Haji Gojali dari Donggo sana, abang-abangnya dari Bang Tasrif, orang tuanya Haji orang tuanya Nadia. Mereka juga berbicara, udah saya saja yang mewakili itu berbicara, tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Kami juga ingin meluruskan, saat ini keluarga kami ingin meluruskan permasalahan bahwa ponakan kami ada beberapa kali lah ya diduga dibully oleh orang tua dari mantan pacarnya Dek Kaisang ini. Dan memang ibunda dari Felicia, yakni Melia Lau, sempat memaki-maki dan mengata-ngata Arifta di media sosial melalui instastory-nya. Ini adalah salah satunya. Auratmu kau tutupi, tapi hatimu pengkhianat. Ini bukan teman makan teman, tapi karyawan makan majikan. Kemudian ini yang kedua, Nadia, kamu itu saya pikir akan menjaga anakku dan pacarnya yang sudah 5 tahun. Kamu yang sering saya puji sebagai MC, ternyata hatimu lebih dari harimau ya. Bilang pacar barumu itu, kembalikan kunci mobil anak saya dan STNK-nya. Malulah, begitu kata Melia Lau, ibunda dari Felicia, pacar Kaisang sebelumnya. Pengacara dari Nadia yang juga paman dari Nadia Arifta ini nampaknya tidak terima dan akan berkoordinasi dengan keluarganya
untuk menghadapi bulian-bulian dan cacian yang dialamatkan kepada Nadia, karena menurutnya hal ini tidak pada tempatnya. Yang bermasalah adalah Kaisang dengan Felicia. Kenapa ponakannya dibawa-bawa dan ikut dibully juga? Begitu kata Firdaus Owiwobo. Ini dikaitkan dengan ponakan kami, tidak terima itu. Tapi Nadia sama Felicia itu sebenarnya kenal satu sama lain tuh gimana sih, Bang? Kalau info di media kan mereka ini kan memang dulu pernah bekerja sama ya. Karena memang Nadia ini kerja di perusahaannya Kaisang, jadi secara sistem Kaisang sedang dekat dengan Felicia kan dulunya. Artinya kan apapun perintah Kaisang sama dengan perintah Felicia. Namun secara profesionalnya kan kita lihat lagi dari jenjang atau struktur di perusahaan itu, struktur organisasi dalam perusahaan itu. Siapa Kaisang ini? Dia ini direktur misalnya. Nah, Nadia ini karyawannya sebagai apa? Ofisial apa gitu kan? Marketing kah apakah gitu kan? Artinya di sini harusnya dipisahkan antara title profesionalisme di perusahaan dengan di rumah, di luar perusahaan gitu. Kalau bicara masalah balikin tuh kunci mobil saya, balikin mobil anak saya misalnya, terus dia itu hanyalah karyawan ya kan, saya ini majikannya, ini kayak gimana ya, kayak seakan-akan nggak ini gitu, nggak bagus lah gitu. Sementara menanggapi hubungan Kaisang dengan Nadia Arifta, paman dari Nadia Arifta ini mengaku pasrah saja. Dia yakin bahwa jodoh itu dari Tuhan, dan jika memang berjodoh, dia bersyukur. Tapi jika tidak, dia juga tidak ada masalah. Keluarga besarnya pun juga tidak masalah jika memang Nadia tidak berjodoh dengan Kaisang. Enggak sih, sebenarnya siapapun jodohnya silakan saja, itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika ada kait-kaitannya lagi dengan urusan yang lain, apalagi terkait masalah ini, kami sudah serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jodoh, mati, rezeki itu udah ada garisnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika kita tidak berjodoh pun kita harus menerima legowo. Nah, ini kan banyak berita miring tentang ponakan kami, bahwa ponakan kami begini begitu, sampai kunci mobilnya pun diutarakan, sampai ngetek Pak Jokowi. Kan nggak ada urusan Pak Jokowi di sini, sampai ngetek Instagram atau media sosialnya Pak Jokowi bicara masalah urusan Kaisang, kan sebenarnya nggak ada kaitannya gitu. Dan bawa ponakan saya, orang tuanya si Felicia Tisu ini merasa dirinya itu majikan. Kalau konotasinya kan berbeda antara majikan dengan karyawan, berarti ini kan di luar konteks pekerjaan profesional ya. Karena kan Nadia ini ponakan kami ini, dia itu kan bekerja di perusahaan sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan disiplin ilmu yang dia punya di universitas yang dia tempuh ini, jalur pendidikan akademis gitu.